Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Nampaknya Prabowo tidak mau pindah ke ibu kota dari Jakarta ke IKN. Ini ada apa di situ begitu kan? Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa IKN hari ini masih belum selesai. Dan bahkan ya saya eh, melihat dari pengamatan saya pribadi bahwa IKN itu bisa saja diteruskan ya, tapi bukan jadi ibu kota negara. Jadi apa? Ya lama-lama bisa jadi mangkrak begitu kan. Makanya ibu kota negara ini kalau sudah dibangun seharusnya kan pindah ke sana semua sesuai dengan janji Pak Jokowi bahwa kalau mereka ya di bulan Juli ini ya semua perangkat-perangkatnya dan menteri-menteri mereka sudah ngantor di IKN. Tapi nyatanya mereka batal. Artinya apa? Artinya ketidaksiapan IKN hari ini. Nah, apakah seorang Jokowi ngeprank? Lantas, apakah Prabowo sudah menjauh dari bayangan-bayangan seorang Jokowi? Nah, itu yang kita bicarakan hari ini. Tetapi kita baca dulu ya komentar-komentar dari netizen ini. Nggak sabar tunggu Oktober. Kalau IKN mangkrak siapa yang bertanggung jawab? Ya Jokowi lah begitu kan ya. Makanya hal ini yang kemudian menurut saya pribadi apa yang dilakukan seorang Jokowi gerasa gerusu mereka membangun IKN. Padahal ekonomi bangsa kita, rakyat Indonesia itu masih pas-pasan di situ. Ya, apalagi ditanggung APBN, katanya investornya antri. Tapi pada kenyataannya sekarang kita lihat saja, ya jauh mereka kecil di situ begitu kan. Makanya kalau ini benar-benar terjadi lalu kemudian dibangun atas beban APBN, maka seorang pemimpin ya harus menggugat pada seorang Jokowi. Dan sekarang yang pusing itu adalah seorang Prabowo begitu kan. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena nampaknya ya seorang Prabowo di situ begitu mau melanjutkan apa yang dilakukan oleh seorang Jokowi, tentu ini juga punya program sendiri begitu kan. Yang sehingga kalau ini program sendiri tidak dilakukan, maka jelas seorang Jokowi di situ bisa dicap sebagai orang omon-omon saja di situ begitu kan. Janji politik ini itu tapi pada kenyataannya tidak ditepati kan begitu. Orang akan berasumsi ini. Menunggu waktunya definisi ya ditulung mentung seperti yang dilakukan Presiden Jokowi ke PDIP. Namun kali ini aktor adalah calon Presiden Prabowo ke Presiden Jokowi. Menarik dinantikan. Betul begitu kan. Artinya secara tidak langsung bahwa hal yang kemudian ya hari ini yang menjadi perbincangan hangat masalah IKN. Ya, masalah investornya, masalah kesiapannya. Katanya, kabarnya pada 17 Agustus ini, kabarnya akan dibagi dua dan sebagainya. Menurut saya pribadi tidak usahlah ya memaksa seperti itu. Mending menurut saya ya di DKI Jakarta saja begitu. Karena di DKI Jakarta kok masih layak dan sebagainya. Jadi 17 Agustus ini adalah merupakan perayaan kemerdekaan yang sakral, makanya harus benar-benar serius dan benar-benar resmi di situ begitu. Ya di DKI Jakarta kan saya rasa nggak ada masalah begitu kan. Maka banyak sekali komentar-komentar netizen yang mengatakan seperti itu. Ya, mari kita baca. Nah, loh, jadi bagaimana tuh katanya begitu ya. Ini, sorry ya, biar yang 58 yang menikmati itu. Wow. Kalau Prabowo bisa singkirkan semua pengaruh Joko, ya, keluar dan keluarganya, gue bakal sepenuhnya dukung Prabowo. Kok makin kesini gue punya hipotesis bahwa selama periode pemilu Capres kemarin ya PBWE emang cuma benar-benar merendah dan telan martabat untuk puja-puji Jokowi. Ini ya kita lihat saja begitu kan. Artinya apa? Artinya pendukung Prabowo hari ini saya kira akan tetap melakukan mendukung apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi begitu. Walaupun di detik-detik akhir nantinya seorang Jokowi itu begitu kan ya perannya, pengaruhnya saya kira akan masih kecil di situ begitu. Artinya secara tidak langsung bahwa inilah politik yang ada saat ini. Jadi tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya mereka baik, ya insya Allah ada kebaikan. Tapi begitu pula sebaliknya, begitu kan. Bahwa IKN ini bukan tempat yang kemudian tempat hal yang biasa, tapi menurut saya pribadi tempat yang luar biasa karena presiden pemimpin negara yang akan hadir di situ begitu.
Kalau seumpama ya di IKN ya jalannya masih masih seperti itu, saya kira agak gimana begitu. Ini Prabowo tidak mau pindah ibu kota dari Jakarta ke IKN. Mari kita baca. Pengamat politik Refli Harun melihat Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak mau pindah ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara atau IKN yang terletak di Kalimantan Timur. Sehingga menurut Refli Harun, ya IKN kemungkinan akan terus dibangun tapi tidak menjadi ibu kota baru. Hanya akan menjadi kota biasa meskipun diperkirakan menelan biaya sekitar 466 triliun. Mungkin banyak pengamat-pengamat yang mengatakan bahwa IKN itu ya proyek ambisius, proyek yang nantinya bisa gagal, bisa mangkrak seperti Hambalang dan sebagainya. Batalnya seorang Jokowi itu bukti kuat bahwa IKN itu bisa mangkrak begitu. Ini yang kita amati betul hari ini. Walaupun sebagai Jokowi di Oktober nanti sudah tidak menjabat lagi, saya kira sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab seorang Prabowo. Lalu kemudian Refli Harun bercerita bahwa Wakil Ketua MPR sekaligus Sekjen Gerindra Ahmad Muzani juga menyatakan bahwa pelantikan Presiden dan Wakil Presiden ya Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dilakukan di Jakarta, bukan di Kalimantan Timur. Nah, jelas di situ. Secara hitung-hitungan bahwa mereka sudah jelas apa yang kemudian mereka lakukan, misalnya ya seorang Prabowo tidak dibiarkan tinggal sendirian atau jalan sendirian. Mereka bagaimana Partai Gerindra yang jelas-jelas punya kepentingan besar di balik ini semua begitu. Saya memprediksi bahwa 1 tahun mungkin seorang Jokowi dan Prabowo atau Prabowo seorang Jokowi kepemimpinan ini ya Prabowo Gibran mungkin aman-aman aja. Seorang Jokowi masih pengaruh ya di situ ya. Tetapi pada kenyataannya saya lihat 2 tahun kemudian seorang Jokowi dan dengan Prabowo bisa bertolak belakang mereka karena tergantung kepentingan politik. Yang Jokowi punya kepentingan bagaimana anaknya bisa belusukan sana sini, citra yang baik melebihi dari seorang Prabowo. Nah, seorang Prabowo tidak tinggal diam. Ini kalau Gibran tidak dikunci, tidak dijadikan ban serep, wah bisa kalah mereka. Apalagi kabarnya seorang Prabowo akan mau maju lagi di Pilpres 2029. Ini menarik begitu kan, hal-hal seperti itu begitu. Maka Ahmad Muzani sebagai kader Gerindra di situ sebagai sekjen bercerita lagi di situ ya bahwa pelantikan tersebut ya akan dilakukan di gedung MPR karena ini adalah merupakan MPR dan DPR adalah wakil rakyat dan dipilih oleh rakyat. Masa ya seorang presiden dilantik di IKN yang jelas-jelas di situ masih tidak ada gedung MPR dan DPR di situ. Yang jelas begitu kan. Maka kemudian dia mengungkapkan dan bercerita bahwa Prabowo akan hadir dalam upacara 17 Agustus yang akan digelar di IKN nantinya. Karena ini akan dibagi 2 begitu kan ya, kata Pak Prabowo begitu. Kata seorang pengamat ya mengatakan bahwa 17 Agustus ini akan dibagi 2, satu di Jakarta, satunya di di IKN. Jangan-jangan nanti ya di Jakarta adalah Kiai Ma'ruf Amin, terus kemudian di IKN adalah seorang Jokowi, tapi menutup kemungkinan mungkin seorang Jokowi melakukan virtual atau di DKI Jakarta. Tapi nampaknya kurang seru sih sebenarnya, karena ini adalah perayaan perayaan kemerdekaan secara sakral ya. Ya tentu menurut saya pribadi wakil presiden dan wakil presiden harus bersama-sama di situ begitu. Kalau di DKI Jakarta ya DKI Jakarta begitu. Artinya secara tidak langsung terakhir ya Jokowi memimpin kemerdekaan 17 Agustus di Jakarta. Kan setidaknya seperti itu. Kalau di IKN ini gimana begitu kan? Nampaknya seorang Jokowi tidak sabar di situ. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.